Artinya apa? Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia, mohon maaf, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka mati dia kata para ulama dalam dua kategori. Satu, mati dalam keadaan nifaq, yang kedua mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani atau kafir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Berat ancamannya Bapak Ibu bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa. Berat. Maka kadang-kadang kita berpikir, lah kok kenapa ada orang yang buka warung diizinkan? Ya harus ada batasannya. Kadang-kadang terpengaruh. Ya tapi itu kebijakannya, tergantung pada kebijakan. Kalau bisa memang tidak, jangan sampai ada yang jualan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan dengan izinnya Allah kita semua puasa kita istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini bagi orang tua kita yang telah mendahului kita dan kita berdoa untuk mereka, Allah kabulkan doa kita. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua insyaallah berada dalam kebaikan dan ketaatan dan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini puasa yang keberapa? Yang kelima? Oh, keempat. Cepat selesai pula kan? Puasa, Bu. Kalau apa-apa ini nampaknya wajah segar-segar pagi ini. Karena atu-atu. Insyaallah mudah-mudahan semua puasa kita diterima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kita mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemarin kita sampai pada dosa besar yang ke-7 dan masuk yang ke-8. Sebelum masuk pada yang ke-7 dan yang ke-8, kita mengulang sedikit pada dosa besar yang ke-6. Pada dosa besar yang ke-6 kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi tentang orang yang sengaja membatalkan puasa atau sengaja tidak berpuasa. Puasa ini ada 3 kategori. Orang yang batal puasa ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama, orang yang tidak bisa berpuasa. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang boleh tidak berpuasa itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua,
orang yang sengaja meninggalkan puasa. Ada orang yang sengaja meninggalkan puasa atau memang tak puasa dia. Yang ketiga, tarkus shaum li istihlal. Meninggalkan puasa karena memang menganggap itu halal untuk ditinggalkan. Bahasa lainnya, mengingkari kewajiban puasa. Jadi 3 macam. Kita akan uraikan satu-satu. Kata Allah di dalam Al-Quran, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu surat dalam Al-Quran begitu. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Berarti kita ni taklid, mengikuti orang-orang sebelumnya. Sejarahnya sudah saya sampaikan. Ada 3 tahapan kewajiban puasa. Tahapan pertama dalam kewajiban puasa itu tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan, wajib berpuasa, tapi boleh memilih. Mau puasa silahkan, ndak puasa juga ndak apa-apa. Atau mau pilih yang ketiga, fidyah boleh. Cuman perintah puasa sudah datang. Perintah puasa sudah datang. Tahapan pertama. Tahapan kedua, Anda boleh pilih berpuasa atau bayar fidyah. Itu boleh pilih. Tahapan yang terakhir, yang ketiga, tidak ada namanya yang tidak puasa. Semuanya wajib puasa. Yang tidak boleh berpuasa cuma 2. Ini pada poin yang pertama tadi. Jadi Bapak Ibu, pada poin yang pertama tadi adalah orang yang dibenarkan meninggalkan puasa. Dan ayat ini berbicara tentang kewajiban berpuasa dan tidak ada satupun yang boleh meninggalkan puasa kecuali yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran 2. Sakit dan musafir. Sakit dan musafir. Kembali kepada poin yang pertama dalam sejarah. Tadi kan sejarahnya boleh pilih. Nabi turun perintah wajib puasa di Madinah ini itu ada sebab untuk membedakan dengan orang Yahudi dengan Muslim. Sebelum itu Nabi berpuasa Asyura. Puasa Asyura ini sama dengan kaum Bani Israel. Jadi Nabi berpuasa Asyura, Bani Israel juga puasa Asyura. Kata Nabi, aku lebih berhak daripada Bani Israel untuk berpuasa daripada Bani Israel itu sendiri. Wa ana ahaqqu minhum, kata Nabi. Saya lebih berhak berpuasa Asyura ketimbang Bani Israel. Kenapa? Karena ketika itu puasa Asyura itu untuk memperingati perjuangan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Ini sejarah. Sehingga diberikan yang lain oleh Allah dalam bentuk yang berbeda untuk membedakan mana yang Muslim dengan Yahudi atau Bani Israel. Maka turunlah perintah tentang puasa Ramadan selama 30 hari, 29 atau 30 hari. Dia tidak akan mungkin kurang dari 29. Kalau 28 berarti agak sesat tuh. Kalau 31 berarti lewat batas tuh. Karena ijtihadul ulama, dari pandangan para ulama, hasil analisa ulama dari dulu sampai sekarang merujuk kepada pemahaman salaf, itu tidak pernah Ramadan itu kurang dari 29, lebih daripada 31. Sehingga butuh metode untuk melihat hilal dengan 2 metode yang kuat. Satu ru'yatul hilal, yang kedua hisab. Sampai di sini bisa dipahami. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kok bisa terjadi perbedaan? Sangat memungkinkan karena beda metode. Sampai di sini bisa dipahami. OKI, organisasi negara Islam di dunia, bersatu. Diberikanlah standar untuk melihat hilal itu. Standar paling minimal 3.
Standar maksimal 5. Sehingga bagi yang baru melihat itu 1, belum bisa dikatakan. Ada yang sudah oke, ada yang sudah melihat hilal, ada yang tidak melihat hilal. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Ramadan tahun ini. Di semua tempat nggak kelihatan hilal itu. Cuman kelihatan cuman satu tempat. Yang ada di Aceh ujung. Itu pun bukan di Aceh kota, di Aceh ujung. Diambillah karena sudah ada salah satu tempat yang memang dijadikan sandaran dari 29 tempat itu, bahwa yang paling ujung sudah melihat, maka diambillah. Diijtihadkan oleh para ulama, yuk kita ambil, jadilah bersama. Muhammadiyah dengan metode hisabnya, NU dengan metode ru'yatul hilalnya. Padahal dalam pemaparan NU pada sore hari itu, ketika sidang isbat itu, kata kelompok Nahdlatul Ulama, kami belum melihat hilal. Ada kemungkinan hilal itu akan terlihat jam 9 malam. Makanya Malaysia, negara tetangga, baru berpuasa di tanggal 2 hari Ahad. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin tadi. Itu sedikit, karena itu ilmunya ilmu falak. Kembali kepada poin tadi. Maka dalam tahapan kewajiban berpuasa, tidak langsung diwajibkan berpuasa itu langsung mutlak, tidak. Karena merubah dari 1 hari ke 30 hari. Itu berat. Sehingga kata para ulama, mengapa puasanya kok 30 hari? Ada pandangan lain daripada para ulama, kenapa puasa itu 30 hari. Ini merujuk kepada sejarah Nabi Adam yang makan buah khuldi dari hal yang haram, yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan, tapi kemudian dimakan oleh Nabi Adam dengan bisikan syaitan. Kata para ulama, standar membersihkan perut dari makanan-makanan yang haram tadi 30 hari. Sehingga setelah 30 hari barulah diterima amal ibadah dia. Inilah alasannya kenapa puasa Ramadan 30 hari. Meskipun tidak bisa dijadikan sandaran kuat. Kenapa? Masih banyak daripada pandangan yang lain. Pandangan yang paling masyhur mengatakan, kenapa puasa 30 hari? Itu urusan Allah, kata dia. Nah, itu tidak bisa kita bantah lagi kalau dah begitu. Karena memang tidak bisa ada bantahan. Cuma merujuk kepada beberapa pemahaman, bahwa mereka mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi, bahwa Nabi Adam itu memakan buah khuldi untuk membersihkan dari yang haram itu butuh waktu 30 hari. Maka Bapak Ibu, kalaulah cuma 1 buah khuldi saja dimakan, membersihkannya harus 30 hari. Gimana yang setiap harinya makan makanan yang haram? Butuh berapa hari untuk membersihkan? Kenapa orang yang minum khamar, minum minuman keras, tidak Allah terima selama 40 hari amal ibadahnya? Enggak Allah terima, kata Nabi. Selama 40 hari orang yang minum minuman keras, tidak Allah terima amal ibadahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan berarti Allah menolak proses untuk hijrahnya. Tidak. Tidak. Jadi selagi dia masih mau bertobat dan terus ingin berhijrah untuk membersihkan diri, Allah terima. Meskipun dalam riwayat yang lain Allah tidak terima ibadahnya orang-orang yang masih meminum khamar itu selama 40 hari. Hari ini dia minum, berarti 40 hari ke depan. Sebenarnya ulama bilang bukan 40 hari, lebih tepatnya 1 bulan. Lebih tepatnya satu bulan. Hanya saja dalam riwayat itu disebutkan 40 hari. Nah, kembali kepada poin tadi. Sehingga kata ibu, kata para ulama, Bapak Ibu sekalian berbahagia, 30 hari itu untuk membersihkan perut. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dia, selama 30 hari dia bisa membersihkan perutnya dari segala hal, baik yang haram, yang syubhat. Kembali kepada yang kedua. Nah, kemudian barulah dinaikkan tahapannya, harus memilih. Kalau tidak puasa, bayar fidyah. Bayar fidyah, ngasih makan orang tak mampu, orang miskin atau anak yatim. Tapi kemudian pada tahapan terakhir barulah kemudian diwajibkan, yang boleh tidak berpuasa cuma 2. 1 diantaranya orang sakit, yang kedua musafir. Dalam tahapan ini
juga ada persoalan. Ada dua persoalan. Orang yang sengaja musafir dan orang yang sengaja mengambil atau memudah-mudahkan tashil. Aku malas berpuasa, musafir ajalah. Misal saya ambil contoh. Ini kan lagi malas, misalkan lagi, nggak pengen puasa nih, gimana caranya ya? Kalau makan langsung sengaja batal puasa. Dicarilah cara apa? Apa cara yang paling mudah? Kalau dibuat sakit, minta doa sakit namanya. Maka pergilah ke Kerinci. Keluar dari batas tadi, Bismillah, aku musafir karena Allah. Sampai ke Kerinci, batalkannya puasanya. Kalau dia sengaja musafir, dalam konteks ini kan dua hal. Kalau sengaja musafir, secara hukum, ini kita bicara secara hukum, bukan etik dulu ya. Secara hukum, kalau dia musafir, dibenarkan membatalkan puasanya. Ada alasan? Ada. Kenapa dulu orang dibenarkan berbuka puasa dalam safar itu? Alasan pertama, karena tidak semua orang bisa naik kendaraan. Ada yang naik onta, muntah dia. Takut khaufan minal marad, ditakutkan sakit dan membahayakan diri, maka dibenarkanlah dalam membuka puasa. Yang kedua, ada alasan, ada. Dalam perjalanan itu banyak bahaya. Sehingga ketika mereka berangkat, berjalan, dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tapi tidak berpuasanya orang musafir ini wajib mengganti setelahnya. Kita ambil contoh. Dalam pemahaman mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, itu justru orang yang musafir sunnah untuk tidak berpuasa. Sunnah untuk tidak berpuasa. Dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau kita merujuk dalam pemahaman Syekh Al-Utsaimin, kata mereka, kalau dia musafir sebaiknya tidak usah puasa. Misal Bapak Ibu umrah, dari sini berangkat pergi ke Malaysia, dari Malaysia ke Jeddah. Mereka tidak akan berpuasa. Yang bermadhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka ngambil sunnah untuk tidak puasa itu. Tapi ada sebagian daripada kalangan madhab Syafi'i itu, terkhusus orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i, mereka tetap berpuasa. Kenapa? Karena kami musafir ini dalam pesawat, Ustaz. Dalam pesawat. Kita berbicara hukum. Berbicara hukum. Bukan berbicara etik. Atau pantas atau tidak pantasnya. Kalau dikaji pantas atau tidak pantasnya, dari sini ke Kerinci berapa jam? 1 jam. Kalau cuma 1 jam, kuat apa tidak menahan diri? Sementara naiknya bukan motor, bukan sepeda. Yang dinaikkan adalah mobil. Yang mobil tadi sudah ada AC. Kalau kita berbicara etik, kita bicara pantas atau tidak pantas, sebenarnya kurang pantas dia kalau tak berpuasa. Cuma karena kita juga berbicaranya hukum, ada aspek hukum yang bisa dibenarkan. Yang salah yang mana? Yang sengaja ngambil safar untuk tidak berpuasa. Sengaja ngambil safar karena memang tidak pengen berpuasa. Ini yang disalahkan oleh para ulama. Sehingga Bapak Ibu dalam pandangan yang agak cukup moderat, Muhammadiyah itu, asal dia musafir, dia boleh tidak berpuasa. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal sama, mazhab Imam Abu Hanifah sama. Yang agak ketat memang mazhab Imam Syafi'i. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini posisi puasa. Yang kedua yang tidak dibenarkan, yang dibenarkan untuk tidak berpuasa sakit. Yang tidak dibenarkan berpuasa, yang dibenarkan untuk tidak berpuasa, yang kedua sakit. Dalam kondisi ini juga ada dua. Ada orang yang sengaja tidak berpuasa karena ingin mengambil poin penting daripada sakit tadi. Misal, contoh. Batuk itu sakit apa tidak? Flu itu sakit apa tidak? Demam itu sakit apa tidak? Sakit gigi itu sakit apa tidak? Tiba-tiba tangan dia tersayat sedikit, gitu. Keluar darah, tapi sedikit cuma. Sakit apa tidak? Kalau berbicara hukum, persoalan sakit meskipun cuma sakit gigi atau sakit kepala, sakit kepala ini Allah. Padahal cuma sebentar, bawa istirahat hilang. Tapi karena persoalan hukum, boleh tidak dia berbuka puasa?
Ini persoalan. Ini persoalan. Makanya yang disalahkan oleh para ulama memudah-mudahkan. Tashil. Ulama membagi tingkatan. Kalau kata mazhab Imam Syafi'i, kalau cuman sakitnya itu tidak memberikan bahaya kepada tubuh dia, maka dia tetap berpuasa. Tapi kalau dia memberikan bahaya, berdampak bahaya pada diri dia, maka boleh dia tidak berpuasa. Nah, ini mazhab Syafi'i ketatnya. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah, asal sakit aja, mau sakit apapun sakit dia, enggak masalah apa-apa. Kan hukumnya begitu. Boleh tidak puasa. Yang bagi yang sakit. Karena dalam ayat tadi itu, wa in kuntum marad, sakit. Tidak disebutkan sakit parah, sakit ringan, tidak ada disebutkan. Nah, ini persoalan para ulama. Tapi saya lebih condong menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jangan memudah-mudahkan. Kenapa? Kalau sakitnya cuma sakit kepala sedikit atau menggigil sedikit, ya nggak usahlah, harus membatalkan puasa. Tapi jika memang itu membahayakan pada diri, ya silahkan. Dan ini dua pemahaman oleh para ulama. Yang paling diancam oleh para ulama adalah mereka yang sengaja memudahkan mengambil posisi ini untuk tidak berpuasa. Sampai di sini Pak bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kondisi yang pertama baru. Orang yang meninggalkan puasa atau yang dibenarkan meninggalkan puasa. Poin pertama. Sekarang ada poin yang kedua. Orang yang sengaja meninggalkan puasa bila uzrin wala illatin, tanpa ada sebab, taraka as-siyam bila uzrin wala illatin. Ada orang yang meninggalkan puasa dari masa balik dia sampai tua itu, kan hitungannya dari balik ya, hitungannya dari balik sampai dia tua, suyuh. Kalau dia sengaja meninggalkan puasanya tanpa ada uzur dan illah atau sebab, maka orang seperti ini kata Nabi dalam hadisnya, tidak Allah terima puasanya sekalipun dia mengqada selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini dia qada puasanya, Allah tak terima puasanya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man aftara yawman min Ramadan bila udrin lam yakdihi siyamad dahri wa insamahu. Kata Nabi, siapapun yang meninggalkan puasa ini dengan sengaja di bulan suci Ramadan tanpa udzur, maka tidak akan diterima puasanya selama dia 1 tahun, sekalipun dia mengganti dia selama 1 tahun. Setahun itu digantinya terus, setiap hari dia puasa untuk mengganti yang 1 kali dia tinggalkan tadi dengan sengaja tadi. Allah tak mau, Nabi tak mau. Kata Allah, Allah tidak terima, kata Nabi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan puasa, ini nanti kita jelasin. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, kata Nabi, ural Islam wa qawaiduhu thalatha. Pondasi Islam itu 3. 1, pondasinya adalah salat. Yang kedua, pondasinya adalah zakat. Yang ketiga, pondasinya qaulu la syahadat, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada 3 pondasi. 1, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Faman taraka wahidatan min hudna faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya, kata Nabi, sudah kafir dia. Kafir di sini itu diartikan bukan keluar daripada Islam, tapi lebih tepatnya kufur dia. Para ulama berbeda pendapat. Ulama hadis dulu, ulama hadis berbeda pendapat tentang memahami pada hadis yang pertama dan yang kedua. Kata para ulama hadis, hadis yang kedua ini dhaif, lemah. Tapi ulama sebagian lagi mengatakan hadisnya hasan. Sehingga jika hadis yang lemah diriwayatkan oleh seorang ahli hadis yang baik, derajat hadisnya naik dari dhaif jadi hasan. Misal, ini contoh sederhana. Bang Babur ini terkenal agak suka dusta sikit. Maka kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya mesti dhaif. Dhaif.
Atau dia misalkan bukan dusta, lemah hafalan saja. Tiba-tiba ada abang ganteng kita nih, hafalannya kuat. Maka hadis yang dia riwayatkan sahih. Ustadz Babur ini meriwayatkan hadisnya dhaif. Tapi kemudian ada abang ganteng yang kuat, imannya bagus, hafalannya tidak pernah berdusta, meriwayatkan hadis yang sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Ustadz Babur tadi, maka hadis yang tadi naik derajat jadi hadisnya hasan. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau hadis hasan masih boleh dijadikan alasan. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi pada hadis, kata para ulama hadis yang pertama tadi yang mengatakan Nabi tidak menerima puasa orang yang mengganti, yang meninggalkan puasa dengan sengaja kemudian dia ganti selama 1 tahun, tidak Allah terima. Hadis ini derajatnya hasan. Artinya kalau derajat ini, hadis ini hasan, bisa dijadikan patokan di ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Kita ambil contoh. Kenapa kau tak puasa? Tidak sanggup puasa. Belum dicoba, tapi dah bilang tidak sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain puasa? Capek-capekin badan. Ini kita akan sering temukan sekarang orang-orang yang meremehkan puasa. Banyak kok yang tidak puasa tuh, banyak sekarang. Kemarin kami ketemu itu 3 orang, 2-nya puasa, 1-nya laki-laki itu minum di depan orang puasa tanpa dosa, badannya gede, gemuk. Nah, itu coba kenapa mereka tak berpuasa? Alasannya apa? Kami kerja. Kalau kami puasa, kami tak sanggup kerja, tak semangat kerja. Kalau kami tak semangat kerja, kami tak dapat gaji. Kalau kami tak dapat gaji, anak istri kami tak makan. Cuman segitu doang alasannya. Padahal badannya kekar, belum dicoba. Kalau bahasanya para ulama begini. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Tetap berniat untuk puasa. Andai kata di tengah perjalanan dia bekerja dalam kerjanya tadi, dan terjadi, mohon maaf, badan lemah, hilang semangat, khaufan, takut dia kalau akan terjadi penyakit dan membahayakan diri dia, baru boleh dibatalkan, kata para ulama. Tapi kalau dia badan sehat dari awal, dari pagi ini sehat, dia sudah berniat untuk tidak puasa karena kerja, itu dosa besar. Dosa besar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Kemudian pada hadis yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Kata para ulama, yang dikatakan orang yang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam tadi, yang dikatakan kafir cuma satu, jika mereka meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan puasa, mereka tidak kafir. Kalau meninggalkan syahadat, mereka tidak kafir. Itu salah. Sehingga kata para ulama, yang meninggalkan sholat atau membatalkan syahadatnya baru dikatakan kafir. Kalau tidak kafir. Kalau dia cuma meninggalkan haji, kalau dia cuma meninggalkan puasa, maka dia tidak kafir. Ulama berbeda pendapat. Saya ambil pendapatnya yang paling kuat. Kata para ulama hadis, puasa masuk dalam kategori jika orang itu sengaja meninggalkan puasa, maka dia mendapatkan ancaman yang paling berat, masuk dalam kategori dosa besar. Itu pada poin yang kedua. Ada poin yang ketiga, ada. Apa itu poin yang ketiga? Orang yang mengingkari kalau puasa ini wajib. Apa kata dia? Itu tak wajib. Puasa Ramadan itu tidak wajib. Kenapa tak wajib? Karena dalam Al-Quran pun mengatakan barang siapa yang sakit ataupun musafir boleh tidak berpuasa. Sehingga ke posisi puasa ini tak sama tinggi derajatnya dengan sholat. Akhirnya mereka ingkari kewajibannya. Barulah kata para ulama, ittafaqal ulama, sepakat semua ulama, yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir. Sama dalam kategorinya munafik. Orang munafik sama. Munafik dia
dia tak percaya dengan puasa itu wajib, solat itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, maka dia mengingkari kewajiban rukun Islam. Kalau dia mengingkari salah satu di antara 5 rukun Islam tadi, batal syahadat dia, kufur dia, meskipun tak keluar daripada Islam. Apa maksudnya Ustaz? Dia tak keluar daripada Islam tapi kufur dia. Dosa amal ibadahnya tidak Allah terima sedikit pun. Sedikit pun Allah tidak terima. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau punya anak, kuat badannya, jangan dilemah-lemahkan. Nak puasa, tak sanggup aku mak, sanggup coba. Dan jangan didiamkan. Karena takut nih ibu dengan mak tadi atau bapak takut dengan anaknya tadi, ya udahlah itu kan urusan dia. Tidak bisa begitu Bapak Ibu, tidak bisa begitu. Dosa dia, dosa kita. Jadi anak yang tidak berpuasa, kalau sudah sampai masanya, maka dia sudah dihitung. Makanya anak kecil itu diajarkan, dari kecil diajarkan berpuasa. Ajarkan saja. Cara mengajarkannya, sampai berapa dia kuat menahan. Misalkan dari umur 3,5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Dia cuma sanggup sampai siang. Tidak apa-apa, biarkan. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Kalau paksakan justru berbahaya. Misal, dek, adik kuat sampai jam berapa? Adik kuat, pokoknya adik puasa ya. Sampai berapa adik kuat? Biarlah dia puasa. Cuman sampai jam 12 dia kuat. Tiba-tiba dia minta makan. Mak, minta makan. Semangat dek, semangat bentar lagi. Tidak usah. Tidak usah digitukan. Kalau dia mau minta makan, ya silahkan, kasih dia makan. Karena memang posisinya tak bisa dipaksakan, tak sama dengan yang tua, tak sama dengan yang sudah dewasa, tak sama. Baik. Tapi kemudian dia cuma sampai jam 3, tak apa-apa. Sampai jam berapapun, silahkan, tidak ada masalah. Karena setiap hari dia akan melakukan uji coba itu. Ini kata Ustaz Adi Hidayat, terjadi metabolisme, perubahan metabolisme dalam tubuh seorang anak tadi, ketika dia melatih puasanya tadi. Nah, ini baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi puasa tadi. Ada 3 tingkatan. 1, orang yang dibenarkan meninggalkan puasa. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Dan dua-dua ini dalam urusan fikih, ingat dalam urusan fikih, dikaji sedetail mungkin. Apa yang dikaji? Qadanya. Apa yang dikaji? Fidyahnya. Kenapa? Karena saking wajibnya puasa, sekalipun dia sakit, sekalipun mohon maaf, dia sakaratul maut, tetap ada tanggungan pada diri dia. Misal, udah sakit dia mau sakaratul maut nih. Apa kewajiban atas dia? Kan tak mungkin puasa dia. Karena ada keringanan. Wajib dibayarkan fidyahnya. Siapa yang bayarkan? Dia. Kalau dia tak punya duit, anaknya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sebegitu wajibnya puasa tadi, maka harus diselesaikan dan ditunaikan. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan puasa. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, kata para ulama, diancam oleh Allah yang pertama, dosa besar. Apa maksudnya dosa besar? Setingkat dengan kufur. Artinya apa? Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia, mohon maaf, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka mati dia, kata para ulama, dalam 2 kategori. 1, mati dalam keadaan nifaq, yang kedua mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani atau kafir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Berat ancamannya Bapak Ibu bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa nih. Berat. Maka kadang-kadang kita berpikir, lah kok kenapa ada orang yang buka warung diizinkan gitu. Dia harus ada batasannya. Kadang-kadang terpengaruh. Ya tapi itu kebijakannya, tergantung pada kebijakan. Kalau bisa memang tidak, jangan sampai ada yang jualan lah. Ya jualan itu setelah jam kedua, setelah siang ya silahkan gitu. Tapi itu kebijakan, lagi-lagi kembali kepada kebijakan. Yang ketiga, orang yang mengingkari kewajiban puasa. Orang yang sengaja atau mengingkari kewajiban puasa itu ittafaqal ulama. Sepakat semua ulama,
orang yang sengaja meninggalkan puasa, sengaja mengingkari kewajiban puasa, ittafaqal ulama ala annahu kafir. Dia kafir. Atau kata para ulama yang lain, dia masuk dalam kategori nifak atau munafik. Apa ancaman bagi mereka seperti ini? Neraka jahanam. Tidak ada neraka yang lain selain daripada neraka jahanam. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami betapa pentingnya puasa bagi kita. Sekarang kita tinjau dari segi kesehatan. Apa manfaatnya puasa bagi kesehatan? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang dokter dari Mesir, dari Jepang, dari Amerika, Muslim, melakukan uji coba terhadap puasa. Ternyata dampak puasa ini bagi kesehatan sangat baik sekali. Satu, kontrol makan. Kontrol makan. Yang kedua, kontrol aktivitas. Dan itu ternyata sudah disampaikan. Ada hadis Nabi yang berbicara, kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ternyata hadis ini lemah. Cuma kelemahan hadis ini dilakukan penelitian terhadap mereka yang berpuasa. Ternyata betul orang yang berpuasa bisa bikin sehat. Meskipun hadisnya lemah. Meskipun hadisnya lemah. Tapi orang berpuasa bisa bikin sehat. Kita ambil contoh. Orang mau operasi. Apa yang dilakukan pada orang yang mau operasi? Harus puasa dulu. Tidak boleh makan. Kalaupun boleh hanya minum air putih saja. Coba bayangkan. Artinya, secara tinjauan kesehatan dan medis, bagus. Orang yang punya penyakit perut, kata Ustadz Dr. Zaidul Akbar, berpuasalah. Berpuasalah. Orang yang punya penyakit apapun, berpuasalah. Kata Dr. Zaidul Akbar, berpuasalah. Jadi Bapak Ibu, saya bukan pakar kesehatan, hanya melihat kepada apa yang disampaikan, mendengar dari apa yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar, karena beliau fokus di bidang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya kesehatan, artinya puasa ketika ditinjau dari berbagai macam hal, memberikan dampak yang positif kepada kita. Dosa besar selanjutnya yang terakhir, fi tarkil hajj ma'al qudrati alaih. Sengaja meninggalkan haji sementara dia mampu. Apa ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan haji dan mereka mampu menunaikannya dan ada duitnya, ada uangnya, dia tak mau pergi haji, dia tak mau pergi umrah dengan alasan kami belum mantap hati. Orang yang belum pernah umrah ataupun haji sementara dia mampu dan mati dia belum bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. Famatuhu maitatan nasara wal yahud. Mati dia, mati dalam keadaan Nasrani dan Yahudi. Ulama lain berpendapat begini. Bukan karena persoalan sengaja meninggalkan hajinya, tapi meremehkan, ihmal an ta'atillah wa syariatihi. Meremehkan ketaatan kepada Allah dan perintahnya, serta meremehkan syariat Allah, syariat agama. Sehingga kata para ulama, yang dipersoalkan itu bukan meninggalkannya, tapi tidak taat dan tidak patuh terhadap syariatnya. Sehingga ada kecenderungan untuk mengingkari kewajiban haji. Ingat kategorinya Pak, dia ada kata kuncinya, bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu bagaimana Pak Ustaz? Ya itu tak mungkin dipaksakan. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, terkhusus untuk umrah, kata mazhab Imam Syafi'i, paling tidak sekali seumur hidup, hukum umrah itu wajib. Lagi-lagi ada kata kuncinya, ada. Apa kata kuncinya? Bagi yang mampu. Umrah saja kata mazhab Syafi'i wajib bagi yang mampu, apa tak lagi haji. Apakah yang disebut Nabi dalam, disebut Allah di dalam disebutkan Nabi dalam
rukun Islam itu umrah? Bukan. Tapi haji. Tapi kok bisa umrah? Umrah saja wajib, apa tak lagi haji. Dan sekarang kata Nabi di akhir zaman lain. Ini Nabi yang bilang dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman ada orang yang berangkat umrah itu li aghnia. Mereka berangkat umrah dan haji itu li aghniaihim. Orang berangkat haji dan umrah kata Nabi bukan lagi persoalan untuk ibadah, bukan, tapi untuk main-main karena mereka kaya. Jadi tujuan menampakkan kekayaan dan kehebatan serta kemampuan, mereka melakukan ibadah umrah. Itu yang ngomong Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Tidak usah berpikir jauh Bapak Ibu. Kalau sekarang pun dah nampak. Banyak orang berangkat umrah sekarang ini bukan tujuannya. Memang lisannya kami mau ibadah. Sampai sono tidak ibadah nih Bapak Ibu. Habis sekali dia melaksanakan ibadah umrah, sekali saja dia ibadah umrah, selesai setelah itu dia jalan-jalan. Ada yang pergi ke Jabal Badar, ada yang pergi ke Khondamah yang sekarang sudah ditemukan. Ngapain kok naik ke Bukit Khondamah? Dapat view-nya cantik Ustaz. Ternyata untuk masuk, untuk foto-foto saja. Cuman untuk foto. Selesai foto-foto, langsung diupload ke Facebook, Instagram, dan TikTok. Sampai ke situ. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi sudah terbukti. Ada orang yang berangkat umrah dan haji hanya untuk menunjukkan kehebatan dan kemegahan dan kekayaan. Dan mereka hanya karena kekayaan mereka, Bapak Ibu boleh lihat, mohon maaf ya, mohon maaf betul. Terlepas daripada persoalan travel ya, terlepas daripada persoalan travel. Orang kaya kalau berangkat umrah mesti carinya, mohon maaf, jangan tersinggung. Karena ada yang dicarinya VIP ataupun kombinasi. Kalau tak sesuai, protesnya bukan main. Ini terlepas dari persoalan travel ya, terlepas daripada persoalan travel. Sekarang kita lihat, banyak orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia protesnya habis-habisan. Sampai menempuh jalur hukum. Oke, terlepas dari dia menempuh jalur hukum, coba bayangkan, siapa yang punya kuasa? Tidak mau kita sampai ke sana Pak. Siapa yang punya kuasa? Yang punya kuasa Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan terjadi Pak. Tidak akan terjadi. Yang membuat tempat itu Allah. Yang memperjalankan kita Allah. Yang menyampaikan kita ke tempat itu Allah. Sekalipun yang Allah berikan ternyata mau 100 juta sekalipun Anda mencari hotel terbaik, kalau Allah katakan tidak akan nginap di situ, tidak akan. Tidak akan. Sekalipun, meskipun mungkin lewat jalur travel dan lain sebagainya. Tapi pahami, itu adalah kuasa ilah. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Orang yang berangkat haji dan umrah itu dipanggilnya Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Tidak sembarangan. Kata para ulama, persoalan haji dan umrah ini ajaib. Kenapa kok ajaib? Yang bisa sampai ke sono, yang betul-betul bisa sampai ke sana, hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan oleh Allah. Tidak ada yang lain Pak. Banyak duit sampai sono, banyak muskilah, banyak masalah. Banyak duit tak sampai-sampai. Banyak duit dideportasi. Kasus haji tahun kemarin, berapa banyak yang dipulangkan itu. Bayar 200 juta, ternyata visanya salah. Bukan visa haji. Visanya ternyata visa ziarah. Dipulangkan ribuan orang dari Indonesia yang dipulangkan. Termasuk salah satu tetangga rumah kami itu, yang di sore itu, dipulangkan hanya karena persoalan haji dan umrah, urusan Allah. Siapa yang Allah panggil, panggil. Tapi ingat Bapak Ibu, ada kaitannya dengan perilaku. Haji dan umrah ini ada kaitannya dengan perilaku. Yang tidak punya perilaku yang baik, maka nanti akan Allah persulit. Tapi kalau dia bertaubat sebelum dia berangkat, dan dia berdoa kepada Allah untuk diberikan kepada Allah, mudahkan jalannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang puasa dan haji dan umrah. Ada pertanyaan? Enggak ada? Aman? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan biarkan anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita sengaja meninggalkan puasa ataupun haji. Kita yang punya kewajiban untuk memberikan peringatan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena kita pengen mereka tetap bersama dengan kita dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah.
Karena itu semua, kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, bagian daripada dosa besar. Pelaku dosa besar kalau tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan mati dalam keadaan dua saja. Kalau tidak mati dalam keadaan kufur, dia akan mati dalam keadaan nifak. Dan kedua-duanya akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, di pagi ini, memberikan manfaat kepada kita, menjadi petuah bagi kita, paling tidak penuntun bagi kita untuk menjadi orang yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan puasa kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma karrimna wa syarrafna bil Qur'an. Allahumma syarrafna bil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.